Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Masail Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang ada di mana-mana untuk kita kenali dalam rangka menghindari. Sekarang kita masuk pada karakter jahiliyah yang ke-61 di halaman 216. Kitab karya tulis dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya. Yaitu di antara gaya jahiliyah, model jahiliyah adalah kontradiksi keyakinan mereka ketika mereka meninggalkan kebenaran, atau menggunakan bahasa lain supaya lebih mudah, yaitu punya pengakuan yang sama tapi prakteknya berbeda. Kedoknya sama, kenyataannya berbeda. Semisal ngaku Islam, tapi kenyataannya dia tidak melakukan perbuatan keislaman itu sendiri. Katanya mengaku sunnah, tapi kenyataannya dia bukan pelaku dari amalan sunnah. Katanya berjamaah, tapi kenyataannya malah menjadi pemecah belah umat, atau hal-hal yang semisal. Berarti kalau begitu, tahu sesuatu dan itu hak, mampu, cuma nggak cocok dengan dirinya, lalu dia bersikap menyelisihinya. Sebagaimana sering kita sampaikan, yang namanya lapar, diberi makanan gratis, ya senang, syukur, terima kasih, mengambil alatnya, diisi, bismillah, dimakan, kenyang, mestinya kan begitu. Katanya mau, tapi ternyata diberi membuangnya. Katanya tahu kepada Islam, tapi dia tidak melaksanakannya. Katanya tahu kepada sunnah, tapi justru dia kesebalikannya. Jadi orang yang sudah tahu lalu berpaling, dia berada di dalam kehidupan yang kacau. Itulah karakter jahiliyah yang hendak kita kaji di dalam kesempatan malam hari ini. Kiranya sebabnya apa? Kira-kira sebabnya apa? Sudah tahu, benar, yakin, mestinya tinggal mengamalkan, tapi kok menyelisihi. Sebabnya apa? Di dalam lembar-lembar yang kita kaji di malam hari ini lumayan
sejak dari halaman 216 sampai 222. Di situ yang paling banyak adalah menjelaskan contoh-contoh penyebabnya. Penyebab pertama adalah karena mendustakan. Sebagaimana pada surah Qaf ayat yang ke-4 sampai 5 kepada qari fadhlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marin. Nukilan surah Qaf 4 sampai 5. Qad sungguh alimna kami tahu. Allah menjelaskan tentang dirinya yang punya nama Al-Alim, punya sifat dzu ilmin, zat yang maha mengetahui dulu, sekarang maupun akan datang, global maupun terperinci. Termasuk diantara yang Allah ketahui adalah kondisi manusia ada di alam kubur, yang menimpa kepada jasad itu apa. Mayit ditanam, perubahan dari detik ke detik dan berikut-berikutnya itu yang terjadi apa, Allah tahu. Ma tangkusu, apa yang mengurangi al-ardu, bumi, minhum, dari jasad-jasad mereka. Secara umum orang mati itu membusuk secara umum, tapi membusuk itu proses, secara umum begitu. Yang pertama kali membusuk apa? Ketika orang sudah dikubur, perut. Makanya jaga makanan dari barang yang haram. Bila haram itu akan lebih mempercepat busuknya perut. Sementara jasad Nabi enggak dimakan bumi. Ini menunjukkan betul-betul menjaga dari dosa-dosa, terutama perut. Itu proses pembusukannya. Hari pertama jadi apa, kedua jadi apa, berikut-berikutnya akhirnya akan hilang semuanya, yang tersisa apa. Dan yang seperti itu Allah mengetahui, orang nggak tahu. Wa indana, sementara di sisi kami kita pun hafiz, kitab yang memelihara, mencatat, sehingga manusia tidak bisa lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi orang di alam kubur itu mengalami peristiwa, entah itu nikmat atau siksa. Bahkan ketika ada dunia, ada akhirat, ada kehidupan, ada kematian, ada kebangkitan. Akidah ini secara fitrah semuanya itu diberi bekal ini. Sampai orang-orang yang ada di kanan kiri kita yang dikesankan nggak beragama, orang mati itu begitu saja atau ada apa-apanya? Jawab, ada apa-apanya. Buktinya apa? Kenapa ketika ada orang mati disembelihkan hewan? Apa alasan mereka? Kena tinggi tunggangan nguwot di atas jembatan, nek uwot ogal lagi. Adakah keyakinan itu? Nggak ada. Ada itu keyakinan itu. Buktinya mereka bikin acara. Kenapa ketika diberangkatkan di keprone kendil, dipecahkan wadah, ada airnya, begitu berangkat dipecah dulu lalu berangkat. Apa itu maknanya? Supaya mudah perjalanannya. Jadi ada sesuatu di sana, mereka sudah meyakini itu. Dari mana?
Ya fitrahnya memang ada. Kenapa ketika diberangkatkan dilepaskan ayam? Apa akidah mereka? Rohnya sudah bebas, tidak terkekang lagi. Demikian juga ketika sedang menempuh perjalanan jenazah, kenapa jalan disapu ditebari beras kuning? Apa simbolnya itu? Untuk menerangi jalan, ben padang dalani. Loh, itu ternyata akidah tradisional yang ada itu mempercaya sesuatu yang ada di alam kubur. Tapi sayang, ketika mereka dijelaskan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah yang menjabarkan apa yang mereka yakini, ternyata itu ditolaknya. Berarti meyakini, tapi ketika diberitahu dengan Quran menolaknya. Itulah tradisi jahiliyah. Ngakoni, ngerti, tapi ketika didakwe menolak dan moh. Kenapa? Alasan pertama adalah bal kadzabu bil haqi. Ini alasannya, karena mereka itu mendustakan. Nah begitu, mendustakan fitrahnya, mendustakan ilmunya, mendustakan orang yang tidak sejalan dengan mereka, mungkin dianggap seperti itu. Itu sebabnya mendustakan. Itu termasuk tradisi jahiliyah. Sesuatu yang diketahui, dimengerti, diyakini, tapi ketika dikokohkan ternyata ditolak. Itu tradisi jahiliyah. Itu kan itu mendustakan. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Maka akhirnya ketika mereka mendustakan kepada yang hak, lamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, fahum, maka mereka itu fi amrim marij, pada perkara yang kacau. Ya kacau pemikirannya, antara tahu dan tapi menolak, kontras. Itu sebab pertama. Sebab kedua, karena adanya penyakit hasad, sebagaimana di Zuhruf 31 di halaman 217. Silakan bacakan. Wa qalu, mereka orang Quraisy mengatakan, mensikapi di Bani Hashim ada seorang nabi. Karena antara marganya Nabi SAW dengan marganya Abu Jahal itu selalu bersaing untuk mencari hati masyarakat. Mereka bantu, sini bantu, terus begitu, unggul-unggulan. Akhirnya Bani Hashim sekarang punya keunggulan yang gak bisa disaingi. Pada kami ada nabi, ayo nabimu siapa? Mereka KO total, karena mereka telah mengetahui sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul sidik, gak mungkin dusta. Mereka sudah memberikan nama, gelar Al-Amin. Mukjizat sangat gamblang, mereka menguasai bahasa Arab. Semisal terbelahnya bulan mereka tahu, kita nggak tahu. Kita yakin, mereka yang tahu persis, malah sebenarnya yakin. Tapi kenapa menolak? Nah ini ada masalahnya. Kenapa? Karena hasad. Karena Abu Jahal itu ingin menjadikan sukunya nomor satu, tidak boleh kalah dengan Bani Hashim. Bani Hashim kok menang, tidak suka, berusaha untuk menghancurkan. Itu kan hasad maknanya. Apa makna hasad? Rasa tidak suka terhadap kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Lek rasa itu kita masih ngempet di batin tok, itu belum dosa. Tapi bila sudah diucapkan, sudah dosa. Ia perbuat, sudah dosa. Berusaha merusak, lebih dosa lagi. Ketika dirusak kemudian dirampas, lebih dosa lagi. Saya siap hancuran, yang penting dia harus hancur. Itu hasad yang paling pol. Itu hasad iblis, dibong dan rokok gak apa-apa, yang penting Adam dan anak turunnya bisa
disesatkan. Ini juga yang dimiliki oleh Yahudi, Nasara, dan orang-orang musyrik Mekah semisal Abu Jahal, sampai mengatakan demi Allah kami akan memerangi. Kenapa? Hasad tadi. Akhirnya mereka mengatakan waqalu laula, kenapa tidak nuzila, diturunkan hadal Quran ini ala rajulin azim minal qaryataini. Itu ketika sifatnya digandengkan begitu. Tapi susun di Quran ala rajulin minal qaryataini azim. Azim merupakan sifat dari rajul. Kenapa Al-Quran ini kok enggak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dari dua kampung yang hebat ini? Kenapa kok dari Bani Hashim, enggak dari kami atau dari suku yang lainnya yang itu lebih gede, lebih tenar, lebih kaya daripada Bani Hashim? Tahu tapi menolak. Nah, itu jahiliyah. Kenapa? Hasad. Jelas kan? Hasad. Nah, kita ngaji seperti ini, siapapun secara umum tuh tahu itu hak. Tapi kenapa kok nggak mau bergabung? Ya macam-macam. Kenapa masjidmu lebih ramai, kami kok enggak? Atau bahasa semisal, itu diantaranya adalah hasad atau mendustakan. Terus sekarang kita masuk penyebab yang ketiga. Karena dikuasai oleh kebodohan. Artinya sengaja nggak mau cari ilmu, sengaja berpaling. Aku lek belajar engko malih pinter dituntut ngamal nih, ben panggah ngene saya tak sengaja gak belajar wae. Atau dengan bahasa yang semisal, yang semana itu adalah sebagaimana ada pada surah Dzariyat yang ke-7 sampai 11 di halaman yang sama 217. Silakan bacakan. Wassamai, demi langit, dzatil hubuk, yang memiliki jalan-jalan tempat beredarnya benda-benda langit, bintang-bintang, gugusan-gugusannya. Perhatikan, itu ada ayat yang sangat besar menunjukkan agungnya Allah Zat yang Maha Kuasa. Mestinya ketika kamu tahu itu tunduk, tapi apa kenyataannya? Innakum lafi qaulim mukhtalif, sesungguhnya kalian berada di dalam ucapan yang menyelisih. Nah, ini jelas jahiliyah. Wis ngerti tinggal tunduk, ternyata mereka sengaja menyelisih. Yu'faku anhu manufik, maka dipalingkan darinya orang yang dipalingkan. Sudah ngerti kepada yang hak tapi sengaja menolak, maka dia diharamkan kepada yang hak. Disangoni duit 1.000 disuwek, akhirnya jadi dapat sangu enggak? Ya enggak jadi dapat. Monggo didahar, hidangan sak meja digawak kabeh. Kita arep spraine ceblok kabeh. Jadi makan enggak? Enggak jadi. Telanjang diberi baju, bajunya diguak. Oh, kayak bayi pangkah lahir aja. Bahaya kan? Dipalingkan darinya orang yang dipalingkan. Kutilal kharasun, maka terkutuklah orang-orang yang banyak dustanya. Alladzina, orang-orang yang hum mereka fi ghamratin, tenggelam di dalam kubangan di mana mereka sahun, lalai, berpaling, sengaja enggak mau mempelajari. Makanya sekarang pun juga banyak yang seperti itu. Quran mereka baca tapi sengaja enggak dipahami, hanya dibaca saja. Untuk khataman, untuk perlombaan, dikirimkan kepada orang mati. Kapan ilmunya dimiliki?
Akhirnya ketika berbuat, akhirnya kedustaan, hasil karangan, gitu kan. Terus penyebab berikutnya, kita buka di halaman 219, karena tidak adanya i'tisam, nggak mau berpegang teguh kepada hukum Allah. Mereka sudah tahu hak, tapi nggak mau berpegang teguh dengannya. Sebagaimana nukilan di surah Al-An'am 159. Fadl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang farraqu, mereka membuat firqah-firqah. Ketuasan fa'ala yufa'ilu, lidilal halat takdir, membuat kelompok jumlahnya banyak. Farraqu, bikin kelompok sempalan tandingan yang banyak. Dinahum akan agamanya. Mestinya ini cerita tentang ahli kitab. Ada Taurat, ada Injil, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Mereka dikatakan sebagai ahli kitab. Kalau i'tisam tinggal mengamalkan. Tetapi mereka tidak mengamalkan, tapi dibikin terpecah-pecah, membikin sempalan. Contohnya siapa? Samiri. Agama tauhid jelas disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi Samiri membikin akidah beda. Apa? Perhiasan emas yang dibawa dari Mesir ketika mereka melarikan diri menyeberang laut, akhirnya diselamatkan Firaun CS ketika mengejar di tengah laut, akhirnya lautnya kembali, mereka tenggelam musnah. Emas-emas yang mereka bawa ketika sedang berinteraksi di Mesir ternyata belum dikembalikan oleh Samiri. Ayo, emas yang kamu bawa dari orang Mesir belum kamu kembalikan, kumpulkan sini, 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 bawa sini. Lalu dicor, dicetak menjadi patung anak sapi, dibikin lubang sedemikian rupa, ketika tertiup angin bersuara, dikatakan inilah Tuhanmu. Kenapa Nabi Musa selama ini kok enggak menjelaskan? Jawab, cik kelalen. Sampai Nabi Harun sudah mati-matian mengingatkan, tapi malah mau diancam dibunuh. Gak kodal dinasehati Nabi Harun, apa enggak kodal? Gak mempan. Nabi itu yang mengingatkan, bahkan nabinya mau dibunuh. Tapi menghadapi Nabi Musa ya rawani, waktu dijotos yang melenyok gitu lah ya. Batu pukul itu membekas. Nah begitu, itu sudah bikin kelompok sempalan, bikin akidah yang lain. Katanya Nabi Musa sedang lupa. Itu sudah jelaskan agama tauhid. Tapi kenapa kok dicarikan menjadi agama syirik? Ini termasuk gaya jahiliyah. Wa kanu syi'a, akhirnya mereka itu menjadi berkelompok-kelompok. Akhirnya Nabi kita SAW dinasihati, lasta minhum min syai', lasta minhum fi syai', kamu tidak termasuk mereka sedikit pun. Artinya gaya mereka itu haram total untuk diikuti. Makanya wajib diwaspadai. Membikin kelompok sempalan kayak begitu hukumnya haram. Itu menunjukkan mereka tidak i'tisam. Padahal kita diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, supaya kalian berpegang teguh kepada agama Allah, wa la tafarraqu. Apa maknanya wa la tafarraqu? Jangan bikin kelompok sempalan. Ifta'ala itu tolak untuk produk. Jangan bikin kelompok sempalan. Itu termasuk gaya jahiliyah. Innama amrun, sungguhnya urusan mereka ilallah, dikembalikan kepada Allah. Semayu nabi, kemudian Allah akan menghabarkan kepada mereka bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Dihisab salah, bahkan dikatakan Tuhan yang mereka sembah ditampakkan di neraka, silahkan kamu minta tolong kepada yang kamu sembah dulu. Begitu yang disembah berada di neraka, yang disembah ridho di neraka,
mereka mencarinya, itulah cara menggiring mereka berjatuhan masuk ke neraka, sehingga tidak usah untuk dihisap ditimbang. Nyapo apa nih yang dihisap mau ditimbang, wong elek kabeh, syirik meluluh lantakan, amal gak diterima, dosa gak diampuni, apa yang pernah ada dihancurkan, vonis neraka, surga haram, nggak ada kesempatan buat mereka. Itu cara Allah menghapuskan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Sehingga ketika kita diperintahkan untuk waspada, di mana kita diberitahu dulu Yahudi pecah jadi 71, Nasara jadi 72. Umat ini bila tidak i'tisam, tidak berpegang teguh, nanti malah akan pecah menjadi 73. Hadisnya bisa kita baca di halaman 220. Iftaraqatil yahudu ala ihda wasabina firqatan. Yahudi pecah jadi 71 golongan. Itu betul-betul jahiliyah itu. Wis ngerti tinggal beramal tapi bikin yang lain. Kulhum fil hawiyah, semuanya berada di neraka hawiyah. Illa wahidan, kecuali satu. Siapa? Yang i'tisam, berpegang teguh, enggak membikin kelompok sempalan. Demikian juga waftaraqat an-nasara ala sintaini wasabina firqatan, pecah jadi 72 golongan. Kulum semuanya fil hawiyah, di neraka hawiyah. Illa wahid, kecuali satu. Siapa? Yang i'tisam, berpegang teguh, mencukupkan apa yang ada itu saja diamalkan, enggak nambah, enggak mengurangi. Beramal dengan harap, cemas dan cinta pada Allah Ta'ala. Wastabriku ummati ala salasin wasabin firqatan. Umat ini malah lebih banyak lagi. Jadi berapa? 73. Kulluhum fil hawiyah, semuanya di hawiyah illa wahidatan, kecuali satu. Semoga kita termasuk yang satu. Kita cukup dengan Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Titik. Jadi tambah, jadi kurangi. Akal kita fungsinya untuk memahami. Semuanya sudah dijelaskan, termasuk akan adanya pemimpin yang pilih kasih, masyarakat yang kikir. Mungkin kita juga merasakan kondisi seperti itu. Sudah ada solusinya. Napa solusi ini? Sabaro. Jangan kamu cabut ketaatanmu kepada waliul amri. Dosa mereka tanggung. Tugasmu mengingkari dengan hatimu. Bila nggak mampu, menasihati pakai lisan. Bila kamu bisa menasihat pakai lisan, sowano maturo, ngapuntar Pak, keparang kula badhe matur, kok ada kasus begini begitu, kalau nggak begitu tapi begini saja gimana? Pribadi, nggak boleh ngajak teman, dirahasiakan. Bila diterima alhamdulillah, bila tidak terima selesai. Apabila malah dipenggal, itu syahid terbaik. Apa syahid yang terbaik? Berdakwah di depan penguasa yang curang, begitu menyampaikan nasihat langsung penggal lehernya. Itu syahid terbaik. Semoga Allah hadiahkan kepada kita kesyahidan. Nah, itu kan sudah ada petunjuknya kan, tinggal mengamalkan saja. Otak kita untuk memahami sudah ada petunjuknya. Jangan bikin kreasi baru dengan demo dan macem-macem, kasak kusuk ceritane elek, gak boleh. Kita akan dihisab yang kita omongkan. Kenapa kita nggak menggunakan doa saja? Allahumma aslih wulati umurina, Allahumma aslih wulati umurina, Allahumma aslih wulati umurina. Kenapa kita nggak ndonga ngono wae? Ya Allah, jadikan pemerintahku jadi orang yang soleh. Bulan baleni. Kenapa kita nggak sibuk yang seperti itu? Apabila kita akhirnya berkomentar, ujung-ujungnya ya podo wae, kono dadi penguasa pilih kasih masyarakate gak entuk jatah karena cedile meleh eker-ekelan rebutan bondo. Nyalah nih kono jebule dhek kelasnya podo. Maka selesaikan dengan sabar, doakan. Kamu punya jatah, harta dan usaha, ternyata dengan sebab pilih kasihnya kamu gak dapat, jadikan saja itu sebagai alasan dapat ganti dengan haud. Apa haud?
Terus telaga Nabi SAW. Kira-kira dengan sabar tidak memberontak, diiming-iming dengan haud telaga Nabi SAW, dengan mereka pilih kasih harta kekayaan negara untuk pesta diri mereka, cik gede mana? Andaikan harta dijadikan rebutan mereka orang sekian, kira-kira wong sita dapat berapa? Cak biliun dapat ya kira-kira? Ya gak enak, paling pensiun untuk piro? Berapa presiden pensiun? Pejabat tinggi pensiun berapa? Uang pensiunannya enak sak biliun. Yura enak sak triliun, berarti juga nggak enak. 5 miliar atau 10 miliar atau berapa, kan sekitar itu. Harga haud berapa? Harga telaga berapa? Yang panjangnya berjalan 1 bulan, lebarnya berjalan 1 bulan. Nyumber dari Kausar, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Gelasnya sejumlah hitungan bintang, minum 1 teguk gak akan haus selamanya. Loh, itu kan janjinya sudah ada kan. Sementara mereka yang pilih kasih pesta pora, harta sesuai dengan hawa nafsu, beratnya hisabnya berat nggak hisabnya? Punya harta sendiri saja hanya gara-gara tidak zakat itu sudah berat, apalagi itu harta haram. Lebih dahsyat enggak? Loh, lebih dahsyat. Hanya semata belum bayar utang, gimana kondisi kuburnya? Panas. Padahal hutang itu boleh. Orang belum zakat, gimana kondisi di alam kuburnya? Mungkin disetrika atau diwujudkan ular, dikalungkan menggigit-gigit dengan bisa yang pol dahsyatnya, atau itu onta yang gak dizakati, dia dibaringkan ontanya satu persatu giliran, nginjak-nginjak dengan kakinya sambil menggigit-gigit. Loh, ngeri enggak? Nah, kan sudah ada solusinya kan? Sudah ada solusinya. Maka cukupkan dengan Islam, jangan ditambah, jangan dikurangi akal kita untuk memahami. Sabarlah, kembangkan dakwah, didik anak kita, siapkan generasi yang luar biasa. Kenapa? Merubah peradaban dengan ilmu, dengan madrasah, dengan sekolahan lewat keluarga. Makanya iktisam saja jauh koyok Yahudi, koyok Nasoro, itu sangat membahayakan. Terus kita akan melihat penyebab yang lain. Kenapa mereka tahu kok nggak mengamalkan? Termasuk itu tradisi jahiliyah, karena mereka salah mengambil idola atau sengaja cari idola lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nukilan Al-Baqarah 257, fadl. Allahu Allah, yang fitrah manusia sudah mengakui adanya. Sebagaimana dia lahir langsung nangis cengir, siapa yang ngajari? Bayi lahir oek-oek, siapa yang ngajari? Wedhuse munembek, siapa yang ngajari? Itu fitrah. Adanya Allah, fitrah mengakui, sudah. Siapa Allah? Dia adalah waliyul ladzina amanu, walinya orang yang beriman, yang menolong, yang membela kepada orang yang beriman, yang mencintai kepada orang yang beriman, membantu matanya sehingga memandang yang baik, membantu telinganya mendengar yang baik, membantu tangannya berkarya yang baik, membantu kakinya melangkah yang baik. Ketika minta, Allah akan memberi, minta perlindungan akan dilindungi. Siapa wali Allah? Mereka yang beriman, yang bertakwa, kenal kewajiban, mengerjakan yang wajib, menjaga dengan yang sunnah, dengan harap, cemas, dan cinta pada Allah Ta'ala. Itu wali Allah. Allah lah yang harus diidolakan. Apa?
fasilitas yang Allah berikan kepada walinya. Yukhrijum, Allah mengeluarkan mereka minadulumat, dari berbagai macam kegelapan, aneka ragam dosa menyebabkan gelap, itu dikeluarkan darinya kemana? Ilan nur, ke satu cahaya. Dulumat itu jamak, nur itu mufrad, berarti hak itu satu, kedoliman itu banyak macamnya. Walladzina kafaru, sementara yang kufur, menutup diri, memandang nggak mau, melihat nggak mau, mendengar nggak mau, memahami nggak mau, membuka hatinya nggak mau, menerima nggak mau, menolak, lebih mengesankan, mengementingkan kepada akal hawa nafsunya. Auliya'uhum, wali mereka adalah at-taghut, pihak-pihak yang disembah selain Allah di mana ridho, entah itu setan, hakim yang merubah hukum Allah, orang yang berhukum kepada hukum selain hukum Allah, atau yang semisal. Macam-macam taghut banyak, kitab akidah banyak cerita macam-macam taghut, pokoknya saja sudah lumayan banyak. Ternyata itu yang diidolakan ujung-ujungnya adalah akalnya, hawa nafsunya, hasil dorongan dari setan. Itu wali mereka. Apa fasilitas setan-setan yang jadi taghut atau penyesatannya? Yaitu yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya kebenaran, al-haq, Islam, tauhid, ditinggalkan itu menuju ke ila dhulumat, ke berbagai macam kegelapan, gelapnya kebodohan, gelapnya kesyirikan, gelapnya kebid'ahan, dan macam-macam. Itu tadi ada 5 sebab kenapa mereka terkena penyakit jahiliyah, antara pengakuan dan kenyataannya ternyata tidak sama. Tadi kita sebutkan ada 5 penyebab. Sekarang tutup bukunya, angkat tangan, jamaah dulu, jangan membaca, jamaah dulu. Siapa sing ngapal 5 tadi? Umum, siapa yang ngapal 5 tadi apa? Fadhil. Pertama, karena mendustakan. Yang kedua, karena hasad. 3, karena tenggelam di dalam kebodohan. 4, tidak mau beriktisam. Yang kelima, salah mengambil idola. Masya Allah, Fadhil, ini ada titipan. Fadhil ke sini. Penting untuk tidak diresapi. Kita mengenal bahaya untuk kita hindari. Kita mengenal bahaya untuk kita hindari. Berikutnya kita masuk ke dalam rangkuman dari tema yang ada. Kita ungkapkan dalam bentuk lain, punya pengakuan sama tapi penampilannya yang berbeda. Nomor 1, 5 contoh dari sifat jahiliyah di atas sudah kita sampaikan tadi. Karena mendustakan, karena hasad, karena tenggelam di dalam kebodohan, karena tidak mau beriktisam, karena mereka sengaja mencari idola lain, bukan Allah yang dijadikan wali tapi selain Allah. Itu 5 contoh penyebab terkena penyakit ini. Itu kita sebatas merangkum saja dari apa yang telah ada. Sekarang masuk nomor 2, contoh sebab yang lain. Jadi contohnya banyak. Itu 5 contoh yang sempat tertulis saja. Sekarang kita ambil contoh-contoh yang lain. Apa? Di antaranya adalah karena iman separuh, kufur separuh. Menggunakan bahasa nu'minu. Setidaknya ada 2 ayat yang menjelaskan tentang sifat itu.
Angkat tangan. Surah apa? Ayat berapa? Saya pancing satu kata saja. Itu temanya iman separuh, kufur separuh. Kata iman menggunakan bahasa dhamir nahnu nu'minu. Surat apa? Ayat berapa? Angkat tangan. Atau langsung ada yang hafal ayatnya, fadl. Fadl. Tambah satu lagi. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadl, fadl. Kum. Jamaah semuanya. Surat apa nih kau? Ini surat Quran. Alhamdulillah, jawabannya bener. Semuanya, siapa tahu surah? Angkat tangan. Surah? Angkat tangan. Bukannya membaca. Surah An-Nisa yang ke 150 sampai 151. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna, mereka sengaja kufur, menutup diri, billah, tidak mau menerima kedudukan Allah, wa rusuli, dan kufur, tidak mau menerima kedudukan para rasulnya, wa yuriduna, dan mereka menginginkan ayyufariqu, untuk membuat kelompok terpecah-pecah, bainallahi wa rusuli, antara dan rasulnya. Wa yaqulun, mereka mengatakan nu'minu bi ba'din, kami iman sebagian, wa nakfuru bi ba'din, dan kami kufur sebagian yang lain. Yang cocok dengan hawa nafsu diimani, yang enggak cocok akhirnya dibuang. Wa yuriduna ayyatakhidhu, dan mereka menginginkan untuk menempuh baina dzalika sabila, di antara hal itu jalan yang dilewati. Apa? Akal-akalan, mengikuti hawa nafsu. Ulaika, mereka itu, hum, mereka adalah al-kafirun hakab, betul-betul kafir. Wah, ini jaliyahnya kelasnya kelas kakap ini. Yang kita hawa nafsu, iman separuh, kufur separuh. Sudah ngerti diotak-atik. Wa'tadna lil kafirina adzabam muhina, dan kami sediakan kepada orang yang sengaja menutup diri, kufur, ngemoi, dengan siksa yang amat sangat menyakitkan. Dikuatkan dengan sebuah kisah ada di Madinah dari perilaku orang Yahudi. Akhirnya terbongkar karena ada tokoh Yahudi yang masuk Islam. Akhirnya mereka diwelehne. Angkat tangan, siapa yang bisa berkisah? Belajar sejarah ya, berkisah, kisau. Rangkumannya kisah di atas, ada kisi-kisinya. Yo, gak ada, monggo sedaya mawon. Gimana kisahnya? Nabi SAW menjumpai ada rame-rame orang diarak keliling, disorak-sorai sambil diceloreng-celoreng, diwarnai macam-macam. Ketika ditanyakan, ngapain tuh? Ya, zina. Emangnya pada mereka hukum zina begitu? Katanya iya. Coba mereka supaya datang untuk menunjukkan kitabnya. Tokohnya datang, tolong dibaca. Tutupi yang ada tulisan hukum rajam, baca atasnya, baca bawahnya. Mengatakan gak ada. Siapa yang masuk Islam waktu itu? Dari tokoh mereka namanya Abdullah bin Salam. Membisik pada Nabi SAW, tolong dia, suruh ngangkat tangannya, suruh baca apa yang ditutupi oleh tangannya. Ketika dibuka, apa isinya? Lu, ayat rajam. Itu contohnya.
ngerekayasa hukum, termasuk perbuatan jahiliyah. Ngerti tapi cari yang lain. Nah, gitulah dicocokkan dengan hawa nafsu. Itu pun juga banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Ini perkara yang sangat bahaya. Pengen rabi, etan dalan, kulon dalan, dipisah dalan gede gak oleh. Tapi kadung jatuh cinta, amprih oleh gimana? Oh, kon ambruk dhisik. Kan rekayasa hukum kan? Ambruk dhisik. Ambruk itu apa? Nah, itu punya makna khusus itu ambruk itu loh ya. Itu punya makna khusus ambruk itu. Bukan ambruk-ambruk ben kejongor, bukan. Itu punya makna khusus, yang khusus saja yang paham itu loh ya. Yang belum paham waktunya gak usah belajar opo ambruk kuwi jenenge lho ya. Nanti malah bersiko kagian mikir. Itu diantaranya penyebab yang lain ada pada surah tadi. Kemudian sebab yang lain karena mereka lebih mementingkan dunia. Angkat tangan. Contoh ayat yang menjelaskan tentang orang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Siapapun boleh angkat tangan. Apa lagi ayatnya mudah deh. Sesama enak. Pal kabeh. Ayo. Enak. Gimana inilah? Satu saja sing kelingan sapa? Ada lafadz isar dengan wazannya. Isinya nyerempet-nyerempet wae, enggak persis. Ayo. Pada surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sapa surah apa? Surah Al-A'la. Sabbihis marabbikal a'la. Ya kan? Mereka lebih mementingkan dunia, sementara akhirat itulah yang kekal. Mereka sudah tahu persis mana halal mana haram. Termasuk tradisi di masyarakat, di rumah orang mati ngumpul-ngumpul, makan-makan, baca kalimat thayyibah, entah kalimat tahlil dan semisalnya. Kitab mereka yang telah mereka baca, mereka ketahui dengan pasti dikatakan itu bid'ah mungkaroh. Tahu persis mereka tokohnya, wis ngomong dewi bener itu pada kitab kami ada. Tapi ya karena masyarakat kadang sudah mentradisi, nanti bila dirubah gimana akhirnya, nah begitulah, itu namanya lebih mementingkan dunia. Mungkin kalau dia nanti merubah nggak dijadikan kiai lagi, mungkin gitu ya, nggak dapat fasilitas ini itu, gitu ya kira-kira. Itu sebab tambahan, bisa masuk bab yang ketujuh. Itu sudah termasuk sifat jahiliyah seperti itu, ngerti tapi menyelisihi. Termasuk juga adanya bid'ah yang mereka bikin, namanya mubtadi, ahli bid'ah. Dan itu akan banyak dan sangat banyak sekali. Makanya kita diwaspadakan. Telah diberitahukan akan ada kelompok seperti itu. Siapa yang bisa mengungkapkan hadis tentang akan muncul kelompok seperti itu bersama solusinya? Katakan. Masa semua cara bain napal gak bisa ngungkap nih? Ayo. Belum ketemu? Man ya'is minkum ba'di fasayarah tilafan katsira. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin fa inna kulla bid'atin finnar aw kama qala Nabi sallallahu. Siapa di antara kamu yang hidup sesudahku akan melihat perselisihan banyak sekali. Apa solusinya? Pegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin ar-rasyidin. Gigit dengan gigi gerahammu, waspada kepada bid'ah, perkara baru yang mereka produk atas nama agama tapi nggak ada dalil. Karena semua bid'ah itu adalah tempatnya ada di
neraka. Mubtadi, orang yang sengaja memproduk bid'ah, tahu nggak kepada agama? Loh, super tahu. Memproduk nggak ngerti gimana bikin pabrik, nggak ngerti. Betul-betul ngerti, memang sengaja merusak dengan bid'ah yang mereka bikin. Itu termasuk, akhirnya yang kabeh itu termasuk sifat jaliyah. Agama yang diketahui tinggal diamalkan ternyata malah dibuangnya. Itu setidaknya ada 3 contoh tambahan. Ada 3 contoh tambahan kenapa mereka akhirnya terjebak pada sifat jaliyah, yaitu iman separuh, kufur separuh. Yang kedua, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Yang ketiga, sengaja memproduk bid'ah. Berikutnya nomor 3, kita cari solusinya supaya kita bisa terbebas dari penyakit jahiliyah ini. 1, supaya diperkuat ilmu syar'i dengan manhaj yang benar. Kunci ini solusinya untuk bebas dari penyakit jahiliyah. Perkuat ilmu syar'i dengan manhaj pemahaman yang benar. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat ketika beramal, harap, cemas, dan cinta. Mengharap diterima, cemas dari neraka sehingga menjauh. Ketika menghamba betul-betul penuh dengan cinta sehingga nanti akan betul-betul tunduk pada Allah Ta'ala. Yang kedua, perkokoh tauhid. Allah saja yang disembah, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang diharapkan. Itu yang kedua, perkokoh tauhid. Yang nomor 3, supaya diperkokoh iman pada hari akhir. Yang ketiga, supaya diperkokoh iman pada hari akhir. Dunia akan segera kita tinggalkan, nggak akan ada yang dibawa, hanya amal saja yang dibawa. Di sana akan ada hisab, dan itu berat. Makanya jangan mengunggul-unggulkan dunia. Kenapa? Kecil dan itu memberatkan. Makanya perkokoh iman pada hari akhir dengan dilengkapi bekal-bekal apa yang nanti bisa mengantarkan selamat di sana. Kemudian yang keempat, supaya dikokohkan keikhlasan, yaitu beramal semata mencari wajah Allah. Beramal semata cari wajah Allah itu betul-betul ikhlas, nggak cari yang lain-lain. Lalu yang nomor 5, supaya ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Tetapi setidaknya ada 5 solusi yang kita rangkum. Itu bukan segala-galanya, tapi itu diantara solusi yang bersifat pokok-pokok. Nah begitu. Tutup buku. 5 solusi tadi apa? Angkat tangan. Betul, sobo. Perkokoh ilmu syar'i, perkokoh ikhlasan, perkokoh iman pada hari akhir, ta'awun al birri wat taqwa. Posito tadi. Perkokoh ketauhidan. Fadl. Masih ada 2 kayaknya belum terbagi kali ini. Tadi sudah cukup banyak pertanyaan tapi belum terjawab, walaupun ada sebagian yang mudah-mudah. Semoga saja apa yang kita kaji malam hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat. Mungkin pesan yang butuh kita sampaikan sebagai penambahan, kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Hampir saja kita masuk bulan Dzulhijjah. Mungkin Senin atau Selasa tanggal 1-nya, tunggu saja info. Itu momen yang luar biasa yang kita supaya paham dan menyambut, karena saking besarnya fadilah. Apa itu? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, amal paling dicinta oleh Allah Ta'ala. Jihad nggak bisa menandingi, dan semuanya bisa melakukannya. Berlombalah, semoga kita mampu. Bentuknya apa? Banyak sekali. Di antara yang menonjol, memperbanyak takbir sejak masuk tanggal 1. Makanya imam bisa mempelopori, sesudah sholat bertakbir, jamaahnya ikut, dan nanti bisa mengembangkan sendiri. Nomor 2, mau puasa 10 hari, di korting tanggal 10-nya tinggal 9 hari, monggo.
Setidaknya tanggal 9 nanti jangan ditinggalkan, namanya puasa Arafah, menghapuskan dosa selama 2 tahun. Demikian juga supaya menyiapkan binatang kurban. Jangan mengatakan saya tidak mampu, optimis saja mampu. Yang penting kita pasang niat. Asalkan kita paham fadilahnya, tertarik, berniat, bekerja keras, coba untuk ngumpulkan, ternyata kok nggak bisa. Allah sudah sampaikan kepada pahalanya. Katakan saja, lau, andaikan saya mampu, saya akan berkorban. Jangan mengatakan korban perasaan, jangan. Ya tenanan korban itu ya. Kuatkan saja niat. Dan berbagai macam amal yang lain, tentunya semua itu supaya kita menyiapkannya, kita butuh ingat, itu merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.